Kembali lagi di Indonesia Town Hall, pemirsa. Saya kembali ke anggota TGIPF, Bung Joy. Bung Joy, ada satu poin menarik yang disampaikan oleh Mas Diki di Jackmania tadi barusan adalah bagaimana menyinkronkan antara aturan FIFA dengan aturan perundang-undangan kita. Itu juga yang menjadi fokus dari TGIPF, tragedi Kanjuruhan. Bagaimana kalau berbicara aturan saja kita masih tidak sinkron, kedepannya harus bagaimana ini, Bung Joy? Ya, kalau bicara aturan kan memang seperti misalnya aturan FIFA soal keselamatan di stadion, gitu kan ya. Saya juga kan belasan tahun meliput sepak bola. Kalau kita lihat aturan di FIFA misalnya, ini misalnya aturan kecil saja, sebetulnya di lapangan hijau itu tidak boleh ada anggota berseragam polisi. Polisi boleh tapi tidak boleh berseragam misalnya. Ya kan? Tapi belasan tahun saya ada di lapangan, yang saya lihat yaitu polisi berseragam. Dan bahkan dalam aturan FIFA itu polisi tidak boleh berseragam dan tidak boleh seolah-olah ingin akan maju perang dengan perlengkapan lengkap. Karena itu seolah-olah ada provokasi dari pihak keamanan yang bisa memicu keributan lebih jauh dengan penonton. Dan yang saya lihat belasan tahun kan nggak seperti itu. Jadi inilah ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum FIFA yang harus disinkronkan di kemudian hari. Bahkan dalam regulasi FIFA itu, kalaupun ada polisi di sana, kalau bertindak harus dengan rekaman yang jelas dan tegas mengenai apa yang dilakukan. Nah, ini kan tidak pernah ada rasanya. Saya sepanjang saya tahu di lapangan itu tidak pernah ada. Jadi itulah itu contoh-contoh kecil, tapi contoh-contoh yang lain pasti akan kami temukan di lapangan. Baik. Terima kasih. Ke depannya ini bisa lebih sinkron lagi ya. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall malam hari ini. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Menpora. Seperti yang saya singgung sebelumnya, Pak Menpora, sebenarnya seperti apa intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mengingat FIFA juga melarang pemerintah melakukan intervensi, padahal banyak sekali sistem dari sepak bola itu, pembenahan yang harus dilakukan kepada sepak bola di Indonesia. Bagaimana respon Anda? Ya, tentu saya sangat hati-hati sekali. Jangan sampai apa yang kita lakukan bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Tetapi lebih banyak selama ini yang kita lakukan adalah pembinaan, memfasilitasi, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh sebagai supporter yang Bung Diki sampaikan tadi. Dalam undang-undang keolahragaan yang baru saja tahun 2022 Undang-Undang nomor 11, kita kuatkan posisi supporter. Kita masukkan ada pasal-pasal yang mengatur tentang supporter dan mereka menjadi bagian dari sepak bola itu. Kan selama ini mereka hanya dianggap sebagai konsumen, ya. Dia beli, selesai, kemudian tidak ada. Nah, di dalam undang-undang itu sangat jelas hak dan kewajibannya. Bahkan mereka harus punya organisasi, ya, harus ada RT-nya dan harus ada keanggotaannya segala macam. Bahkan ada perlindungan hukum di dalam dalam undang-undang itu terhadap supporter, baik di lapangan maupun di luar. Uraiannya sangat banyak sehingga undang-undang yang baru ini menempatkan supporter sebagaimana harapan para supporter. Bung Diki tadi menyampaikan, kita sudah tempatkan. Cuma memang ini belum tersosialisasi. Tadi dalam rapat koordinasi saya sampaikan kepada PSSI, kebetulan mereka juga sekarang punya divisi supporter. Ini menjadi pekerjaannya untuk mensosialisasikan kepada klub-klub yang punya supporter itu seperti apa hak dan tanggung jawabnya. Kita akomodir itu karena memang pada saat penyusunan undang-undang kita mendapatkan masukan terutama dari ini Jackmania, karena bahkan masukannya kadang melalui WA, Bung Jek ya. Saya langsung akomodir itu, saya bicarakan dan ya memang seperti itu. Sepak bola kita tanpa penonton, tanpa supporter, kita bisa bayangkan. Kita beberapa saat yang lalu pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, kita melakukan kegiatan tanpa supporter. Bisa ditanyakan pada para pemain bagaimana suasana di lapangan itu. Nah, itu salah satu yang memang kita atur betul. Kemudian tugas yang disampaikan tadi untuk memfasilitasi misalnya untuk tim nasional itu bisa ditanyakan kepada PSSI, kita fasilitasi semuanya termasuk bagaimana mendatangkan pelatih dan lain sebagainya. Tetapi kebijakan yang akan mereka lakukan di situ kita tidak campuri. Kita
tahu diri, kita membina, pembinaan usia dini juga kita support dengan PPLP kita dan lain sebagainya. Tapi setelah itu silakan diambil. Padahal di dalam aturannya, klub-klub ini punya kewajiban untuk juga membina. Nah kemudian di dalam pertandingan, kita juga menjadi bagian dari rekomendasi. Jadi sebelum polisi menyampaikan izin kepada penyelenggara, kita diajak duduk bersama, diminta untuk merekomendasikan. Jadi kita, Reza, kita sebatas-batas itu. Yang agak masuk ya pada saat memulai, ketika kompetisi terhenti, turnamen tidak ada. Baik. Itu saya agak beranikan diri, bahkan waktu itu saya ngecek, saya pegang checklist dari mana penonton, dari mana bis pemain masuk, mereka masuk kemana. Saya sudah seperti ketua panitia saja waktu itu. Oke. Tapi untuk meyakinkan pihak kepolisian bahwa ini bisa dijalankan, bahkan sampai begitu lihat ada bekas minuman, saya langsung tegur, ambil itu, karena waktu itu nggak bisa. Jadi sebatas itu yang kita bisa lakukan, karena mereka ada aturan dengan FIFA. Kita sudah punya pengalaman, kita pernah di ban, jadi hati-hati betul saya, kalau mau berkomunikasi, berkoordinasi, tentu saya berikan dengan sebagai masukan saja, tetapi bukan instruksi kepada mereka. Oke, Bung Toel, ada batas-batasannya sampai mana pemerintah bisa melakukan intervensi. Tapi kalau masalah sinkronisasi aturan, seharusnya itu di atas kertas mudah dilakukan. Tapi kenapa implementasinya sulit? Apa yang salah? Jadi sebetulnya nggak usah jadi perdebatan antara aturan negara dengan aturan sepak bola, dengan yuridiksi sepak bola. Itu yang dikenal dengan istilah lex sportiva, lex spesialis. Jadi begitu memasuki ranah sepak bola, adjustment dengan itu. Contoh, yang punya regulasi siapa? Dari FIFA diturunkan kan ke anggotanya, PSSI dalam hal ini. Regulasi tentang stadium safety and security misalnya, disebutkan, dilarang itu yang namanya gas air mata. Kan begitu. Berarti ada kewajiban PSSI untuk mendeliver regulasi ini kepada aparat keamanan yang menjadi partner, yang menjadi bagian dari panpel, kan begitu. Makanya kenapa saya bilang bahwa harus ada pertanggungjawaban. Oke, langsung saja, apakah itu sudah dilakukan, Pak Riyad? Ya, secara parsial sudah. Ini ada Kompolnas juga dong, bisa ditanyakan. Secara parsial sudah, cuma yang mendasar setelah ini, yang rakor dipimpin oleh Pak Menpora, minta Kapolri dan PSSI duduk bareng, langsung diimplementasikan malam itu juga, duduk Kapolri lewat Pak Asop, PSSI lewat Ketua Umum, untuk merumuskan mengadopsi aturan FIFA dengan aturan yang nantinya akan menjadi, semoga menjadi perkap yang akan berlaku secara nasional bagi kepolisian dalam pengamanan bola. Baru mau dibuat, Pak Riyad? Sebelumnya parsial. Tiap daerah bisa bermacam-macam. Daerah sini bisa yang ada gasnya di bisa bawah polisi. beda-beda? Bisa. Ada daerah lain yang kadang-kadang polisinya nggak berseragam masuk. Bisa dilihat kejadian kemarin. Antara yang di Surabaya, di Sidoarjo, waktu Persibaya, tidak ada aparat satupun yang mencegah waktu ada kerusuhan. Dibiarin, aman, tidak ada apa-apa. Di Malang berbeda lagi. Nah, ke depan akan jadi satu peraturan yang berlaku seluruh Indonesia. Semoga bisa cepat selesai. Sebetulnya kalau boleh nambahin ya, maksudnya kayak negara juga bisa hadir di sepak bola. Kalau itu kan tadi kan tataran teknis ya, maksudnya itu teknis sekali gitu. Tapi kan sebenarnya contohnya di paling hal yang sederhana, rivalitas. Negara bisa hadir di mana sih? Di menjaga itu. Bahwa kita tahu klub bola di Indonesia itu udah kayak lebih dari klub bola gitu. Kita percaya ketika logo Persija dicoret, itu kita bisa berantem kayak gimana gitu loh. Artinya ini juga yang negara harus hadir, bahwa dijaga sosial media, ujaran kebencian segala macam, lalu mungkin semacam ada kayak pasal penistaan klub sepak bola, mungkin sampai sejauh itu mungkin ya, saya nggak tahu, karena klub sepak bola Indonesia sudah menjadi hal yang identitas gitu loh. Jadi ketika identitasnya dilukai, maka menimbulkan sebuah kemarahan. Nah itulah biasanya menyebabkan satu pertandingan jadi pertandingan high risk. Koreksi ya kalau saya, artinya rivalitas jadi high risk. Nah itu kan sebetulnya yang harus diminimalisir, dan itu yang saya harapkan nanti negara juga hadir untuk menjaga itu semua, kondusivitas stadion, dan nanti akan ada kondusivitas di lapangan juga. Itu sih sebetulnya. Itu bisa menjadi masukan ya. Betul. Reza, ke Pak Puji. Kita langsung ke Pak Puji. Pak Puji, kalau kita bicara terkait dengan sinkronisasi antara aturan FIFA dan juga aturan perundangan kita, aturan kita di Indonesia, khususnya dari segi keamanan, apakah selama ini mengalami kendala atau seperti apa? Ya, kami kan turun ke lapangan kan berdasarkan juga apa yang sudah dilakukan oleh Polres setempat. Pertama,
ya yang dikoordinasikan, dikomunikasikan oleh Polres sebagai penanggung jawab keamanan. Ya, dia sudah tegas-tegas juga. Ya, mungkin karena ini sudah terjadi, ya kan ini untuk yang akan datang. Yaitu bagaimana menciptakan keamanan di dalam pertandingan itu, mengusulkan ya bahwa pelaksanaannya itu diajukan pada siang hari atau sore hari. Nah, secara tegas dijawab itu tidak bisa, tetap pada malam hari. Itu satu poin yang kita dapatkan. Yang kedua dari jumlah penonton. Nah, kita juga dapatkan bahwa pencetakan daripada tiket itu diharapkan tidak melebihi, bahkan boleh dikatakan hanya 5% diharapkan itu bisa dicetak. Tapi nyatanya itu tidak juga dipenuhi. Nah, berangkat dari situ tentunya polisi melihat bahwa itu adalah faktor keamanan yang utama. Nah, berharap ke depan hal-hal ini kemudian menjadi suatu kebersamaan itu di dalam hal koordinasi. Yang kedua tentunya dalam aturan. Ya, apakah memang di dalam peraturan Kapolri ya sesuai dengan Perkap 01/2009 tentang pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kekerasan, apakah juga sudah memuat tadi aturan-aturan yang disebutkan oleh FIFA, di mana apakah di situ juga boleh ada gas air mata, ya kan? Nah, itu tentunya harus juga disesuaikan. Kalau toh memang itu belum, saya sempat bertanya, apakah pada saat itu juga ada informasi itu? Ternyata memang belum dapat informasi hal itu. Nah, ini hal yang disayangkan. Belum dapat informasi soal penggunaan gas air mata? Soal masalah penggunaan daripada gas air mata. Jadi maksudnya personil yang bertugas saat itu tidak tahu, Pak, kalau tidak boleh menggunakan gas air mata? Ya, tidak tahu? Karena tidak tahu, dan kemudian itu sendiri Polri memiliki suatu hal yang memang di situ adalah alat yang dipegang, yang harus dibawa. Itu adalah di bagian satuan PHH Brimob. Oke, Pak Puji sebentar. Tadi disebutkan oleh Kapolri sebetulnya salah satu tersangka Kabak Ops Polres Malang Wahyu S itu sebetulnya sudah tahu, Pak, adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata, namun tidak mencegah. Nah, itu dia. Baik, Pak Puji, tahan dulu Pak Puji. Kita jeda dulu. Nanti silakan dijawab setelah jeda. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Town Hall.